Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video latihan pemrograman dasar ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan update data ya. Karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menambahkan data. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, jangan lupa buka SAMPP-nya. Oke. Kemudian kita start, pastikan portnya keluar. Ya, tunggu dulu. Nah, udah keluar, minimize. Kemudian kita buka text editornya. Selanjutnya kita buka eh, Google Chrome-nya. Kemudian localhost, latihan pemrograman dasar. Oke, di sini minggu lalu kita sudah belajar tentang tambah data ya. Nah, sekarang kita mau buat update data ya. Kemudian di dalam update data itu terdapat sebuah kolom yang namanya aksi ya. Nah, sekarang kita buat dulu kolomnya ya. Kembali ke text editor, kemudian buka file data user. Nah, kemudian di TH ini kita tambah aksi ya. Eh, Aksi, kemudian di sini kita buat call span eh, satu untuk update, dua untuk delete ya. Kita buat dua aja dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Ya, kemudian coba kita reload. Nah, sudah ada aksi ya. Nah, kemudian kita buka kembali di sini di TD-nya kita tambahkan fungsi update dan delete. Ya. Ini TD pakai A tab, kemudian ini edit ya. Edit data, kemudian TD lagi kita buat delete. Oke, sorry, A dulu. A, lalu kasih nama delete ya. Ya, di antara A ya. Nah, ini kan bagian pembuka, ini bagian penutupnya. Save, lalu coba kita reload. Nah, dua tombol sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba aktifkan tombol edit dan delete-nya. Pertama, kita buat dulu file update-nya ya. Klik kanan di apps, di folder app, kemudian new file dan kita save di sini update data titik php ya. Nah, kemudian ini kita rubah menjadi update underscore data titik php. Nah, sudah kembali ya, sudah eh, terakses, sudah terkoneksi ya. Kemudian, nah di sini kita ambil URL-nya, kita masukkan di bagian eh, href-nya ya. Nah, kemudian kita coba kembali apakah sudah tertuju. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buka blog saya, Gudang Ilmu 79. Kemudian cari fungsi update. Nah, ini ya, fungsi update. Kemudian di sini sudah ada penjelasannya, tinggal dibaca saja. Yang akan kita jalankan adalah update, nama tabel, set, dan kolom where kondisi ya. Nah, ini strukturnya ada ID, nama, dan email. Nah, kita copy langsung, klik tombol copy, kemudian balik lagi ke text editor, di update data kita pas, simpan. Kemudian coba cek include-nya. Nah, di sini include-nya masih belum sesuai ya. Seharusnya kan di sini saya punya folder config sama foldernya. Kemudian saya punya filenya koneksi titik php. Nah, ini kita rubah menjadi koneksi titik php. Kita coba reload dulu apakah ada error.
ya. Kemudian ke edit. Nah, di sini key ID tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena ini kita akan menggunakan sebuah get untuk menampilkan data berdasarkan ID. Sedangkan get-nya itu tidak ada. Nah, di sini kita tambahkan di URL-nya yaitu tanda tanya, ya. Kemudian ID ya, sama dengan ya. Nah, ini bisa dirubah, bisa P, bisa L, misalkan laman atau apa. Nah, misalkan 1. Oke. Nah, sudah berkurang errornya. Nah, ini kita tambahkan ID-nya copy. Kemudian di URL tadi di data user, file data user kita tambahkan di update data ID 1. Nah, ini bukan ID satunya jangan diisi manual ya. Nanti hanya nomor 1 aja. Kita ambil dari sini ya, dari password di copy, lalu angka satunya kita hapus, paste di sini kita gunakan ID ya. Nah, jadi dirubah menjadi ID. Nanti ID inilah yang akan menjadi identifikasi terkait dengan filenya siapa yang akan kita edit. Oke, kita coba kembali. Kita reload terlebih dahulu. Nah, di sini ada error. Sebentar, ada error DP. Oh iya, ini bukan ID saja ya. Kita coba cek kembali di phpMyAdmin-nya. Localhost phpMyAdmin sesuaikan dengan ID yang ada di dalam tabel data user. Ya, tunggu dulu sebentar sambil nunggu. Nah, ini kita sesuaikan, atau kalau misalkan Anda sudah pernah tambah data, itu namanya siapa? Nah, ini ya, ID user ya seharusnya. Oke, kita paste, save, cancel. Apakah masih error? Nah, coba kita cek. Ini sudah terbuka. Latihan dasar pemrograman. Nah, di user tabelnya. Nah, di sini ID user ya. Kita coba reload. Nah, sudah tidak ada error. Kita cek. Nah, di sini ada URL keluar. Kita cek satu-satu. Nih ID nomor 3, ID nomor 2, ID nomor 1. Kita klik. Nah, sudah sama. Cuma di sini ada spasi ya. Ya, ini tidak boleh ada spasi. Kita cek apakah yang menyebabkan terjadinya sebuah spasi. Nah, ini ya, ini tidak boleh ada spasi. Oke, kita reload kembali. Kemudian cek. Nah, ini sekarang sudah 3 ya, tidak ada spasi. Tadi ada persentase, ada persen. Nah, itu berarti ada spasi. Nah, di sini error latihan dasar not exist ya, reka medis ya. Kita lakukan perubahan di sini di update. Itu kan filenya reka medis ya. Nah, ini dia ngambil gets ID. ID ini berasal dari sini ya. Nanti kalau di sininya P, maka ini juga dirubah jadi P. Ya, kita menggunakan gets. Ya, get ini adalah fungsi untuk mengambil data dari URL ya. Itu kan. Oke, kemudian query, kemudian MySQL query koneksi, ini koneksinya ya. Select from Recamedis. Nah, ini salah ya. Karena apa? Karena kita sedang mengerjakan di sininya users. Ya, kita copy aja biar tidak typo. Pas di sini, kemudian where-nya kita cek di sini ada, kalau lebih mudah ke SQL aja ya. Nah, kemudian di sini misalkan select, nah ini ID user. Ya, kemudian di sini pas karena tidak ada ID RM. Save, kemudian kita coba reload kembali. Oke, nah sudah berkurang errornya, cuma di sini masih ada kesalahan-kesalahan kecil ya. Kita perbaiki. Nah, ke bawah ya. Nah, kemudian di sini ada form update data. Kita menggunakan metodenya false, actionnya tidak kemana-mana, tetap di sini-sini aja. Ya, kemudian di sini input data hidden, echo get access. Get access itu berasal dari sini ya. Ini get access, maka di sini juga get access. Ya, kalau misalkan ini dirubah, misalkan get file atau get data, ya ini juga dirubah jadi get file atau get data. Nah, ini ID RM seharusnya adalah ID user. Kita copy aja biar tidak tipu. Ya, paste, kemudian ini juga paste, save. Kita coba reload.
Nah, sudah berkurang ya. Satu, namanya sudah Ajija. Kemudian kita cari ke bawah. Nah, ini umur ya. Kita tidak punya tabel yang namanya umur. Yang ada adalah nama dan username serta password. Copy, di sini pas, di sini juga pas ya. Kemudian save. Coba kita reload kembali. Nah, sudah tidak ada error. Satu berkurang, kemudian password kita pas di alamat ganti jadi password, ini juga rubah jadi password ya. Oke. Nah, kemudian kita perbaiki juga bagian ininya ya. Ini nama, kemudian ini user name ya, username, kemudian ini kita rubah menjadi password ya. Kita save. Oke, nah ini password sudah ya. Nah, di sini kan ada ID user, nama, username, dan password. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian berikutnya kita perbaiki bagian functionnya. Nah, ini kan adalah bagian form isian ya. Nah, sekarang kita perbaiki bagian functionnya. Nah, ini adalah bagian function yang akan kita perbaiki. Pertama, di sini kita menggunakan metodenya post ya, namanya update. Update ini fungsinya dari tombol update ini ya. Jadi ketika update ditekan, maka dia akan menjalankan fungsi-fungsi di bawahnya. Nah, di sini ada data identitas, kita buat data berhasil diupdate saja. Ya, kemudian di sini foldernya rekam medis, ini tidak ada folder rekam medis. Yang ada itu adalah foldernya app. Kita perbaiki jadi app ya. Kemudian escape dulu. Ini rekam data, tidak ada rekam data. Tekan Ctrl D. Kemudian di sini data underscore user ya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya function update-nya kita perbaiki. Di function update ini masih ID RM ya. Seharusnya adalah ID user ya. ID underscore user. Oke, escape. Kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian nama masih ada ya, kita biarkan saja. Kemudian umur kita perbaiki. Umur berarti user name ya. Username. Ya, di sini apa? Username. Oke, username escape kita perbaiki ya, rapikan. Kemudian yang alamatnya kita rubah menjadi password ya. Cek password, oke. Kemudian rapikan kembali supaya nanti ketika ada error gampang untuk melakukan investigasi. Oke. Kemudian di sini ID user, password, kemudian user ID. Oke, nah ini ID bagian yang kiri ini, bagian yang kiri ada ID user, nama, username, sama password itu harus sama dengan database ini ya. Sedangkan bagian kanannya setelah sama dengan sama ID user, nama, username, dan password itu harus sama dengan sebelah kiri bagian ini sebelum sama dengan. Dan di sini ada HTML special chat ya, setelah sama dengan itu harus sama dengan form ya. Di sini ID user, maka di sini juga ID user. Itu bagian-bagiannya. Jadi antara satu sama lainnya memiliki keterkaitan. Ketika satu error, maka akan error di bagian yang lainnya. Oke, kita coba reload. Kemudian kita coba update satu. Ini Ajija Range Rover ya. Ininya AJR, kita rubah ini AJR, kemudian kita simpan. Oke, nah ini ada fatal error latihan dasar pemrograman. Berarti ke bawahnya belum saya edit, saya lupa. Oke, nah kita coba ini masih rekam medis ya, seharusnya user. Nah, kita ambil users. Kemudian di sini pas simpan, coba kita reload. Oke.
Ini kita tambah Azizah Range Rover. Ini AZR, ini AZR. Kita coba simpan. Nah, data berhasil di-update. Oke, nah di sini sudah ada perubahan ya, Azizah Range Rover, AZR, dan di sini juga AZR. Ya, jadi fungsi update sudah berjalan dengan baik dan kita lanjut ke video berikutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Ya, sampai jumpa.